Halo semuanya, di sini saya Muhammad Ihsan Al-Farisi akan menjelaskan sedikit terkait perbandingan software Odoo dan SAP berdasarkan UI UX-nya. Sebelum ke arah sana, kita akan membahas sedikit dulu tentang apa itu Odoo dan apa itu SAP. Dari Odoo sendiri adalah merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk perusahaan, baik dalam skala kecil, menengah, maupun perusahaan besar, guna membantu pengelolaan manajemen data. Software ini dulunya dikenal dengan nama OpenERP, namun pada akhir tahun 2012 berubah nama menjadi Odoo. SAP merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah data berbagai sumber daya untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. Komponen sumber daya utama dari SAP sendiri terdiri dari finance, logistik, dan HR atau human resources. Ketiga komponen tersebut mesti dapat dibagi lagi menjadi puluhan modul sehingga penting bagi perusahaan untuk menggunakan SAP. Mengapa penting? Karena memang SAP ini sudah ada sejak lama dan digunakan di berbagai macam perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, tapi kira-kira perbedaannya apa ya antara SAP dan Odoo? Karena dari segi fungsi kita bisa lihat dari definisi tadi sama nih. Tapi kira-kira bedanya di mana ya? Dan lebih baik mana mungkin kita bisa melihat ke arah sana. Namun pada video kali ini saya akan membahas dari sisi UI UX-nya. Perbandingan halaman Odoo dan SAP. Yang pertama ada laman login ya. Untuk Udu mungkin bisa dilihat terfokus ke tengah dan cukup simpel ya. Di kanan kiri bawah kosong, kita tinggal masukkan email, password, dan login. Sudah jelas gitu ya. Mungkin tidak banyak yang bisa dikomentari. Kita bisa lanjut lagi ke login SAP. Nah, di sini mungkin sama ya, ada input untuk user dan password. Namun di sini tidak terfokus ke tengah, dia agak ke kiri. Terus dari segi font juga bisa dilihat agak berbeda, dari segi warna juga berbeda, dan di sebelah kanan ini benar-benar kosong ya. Wah, jadi kita disuruh dipaksa untuk fokus ke arah kiri gitu ya. Baik, ini untuk login ya, laman loginnya. Selanjutnya ada dashboard. Nah, dashboardnya Udo ini bisa dilihat warna-warni ya, karena dari masing-masing modul ini dikasih warna ya. Dikasih warna untuk logo-logonya yang menggambarkan modul tersebut. Contohnya sales ada lambang statistik, inventory ada gambar box, accounting ada gambar kertas dan lain-lain. Jadi kita bisa secara intuitif mungkin kita bisa udah nebak, oh ini apa namanya, logo ini untuk accounting, logo ini untuk sales. Jadi kita bisa lebih paham gitu ya, lebih mudah untuk mengingat serta menggunakan software Udo ya. Kalau secara sekilas. Di sebelah kiri juga bisa kita lihat ada kategorinya dan lain-lain. Ini untuk dashboard dari Udo berbeda dengan dashboard dari SAP. Bisa dilihat ya bahwa dashboard SAP ini cukup simpel dan terstruktur. Layaknya file mungkin di file Explorer ya. Jadi emang sudah terkumpul di file, di dalam SAP menu itu ada modul-modulnya. Kalau dibuka nanti ada di dalam modul-modul tersebut gitu ya. Di modul finance nanti ada apa aja, logistik ada apa aja, accounting ada apa aja, dan lain-lain. Beda sama Udo yang ada logonya dan lain-lain. Ya mungkin dari segi UX itu ya untuk dashboard ini. Bisa dilanjut lagi untuk create sales order dari Udo ya. Bisa dilihat ada ya inputnya untuk customer dan lain-lain. Di sebelah kanan juga ada lognya untuk melihat kira-kira ini pengguna udah ngapain aja ya. Jadi kita bisa memonitor itu semua. Menu navigasi di atas juga sudah jelas, simple. Ini untuk Udo. Selanjutnya mungkin untuk SAP-nya. Ya untuk SAP bisa dilihat ya cukup padat dan tidak ada apa ya, warnanya tuh nggak berubah gitu ya, emang dari awal warnanya seperti ini. Terus juga dari segi font juga sama ya, bisa dilihat ya bedanya, mungkin bisa dinilai sendiri. Nah, dari sana kita mungkin bisa menganalisis nih kira-kira perbedaannya apa sih dari segi UI UX. Yang pertama kita bahas dari segi UI-nya dulu ya. Untuk UI Udo, antar muka Udo terlihat modern dan ramah pengguna dengan desain yang bersih dan tampilan yang mudah untuk dipahami. Udo memiliki antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dengan kebutuhan mereka. Hal ini memudahkan pengguna dalam mengakses fitur yang mereka butuhkan tanpa harus melakukan pencarian.
Untuk UI SAP, SAP memiliki antarmuka pengguna yang lebih kaku dan formal ya. Antarmuka ini lebih cocok digunakan untuk pengguna yang sudah terbiasa dengan perangkat lunak ERP. Jadi mungkin untuk yang belum pernah menggunakan software ERP mungkin akan lebih kesulitan dalam menggunakan SAP dibanding menggunakan software Odoo. Tapi SAP terlihat lebih konsisten dalam hal warna, font, serta tampilan yang terstruktur. Jadi tadi sudah kita lihat ya, dari menunya juga udah terstruktur sekali, tidak ada perbedaan dari segi warna, font, tampilannya juga ya udah begitu-begitu aja gitu ya, selalu konsisten. Itu dari segi UI-nya, namun dari segi UX-nya, user experience dari Odoo cukup intuitif, mudah digunakan dengan navigasi yang mudah dipahami dengan penampatan tombol yang tepat. Odoo memiliki fitur pencarian global yang sangat berguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Sedangkan untuk UX SAP, UX SAP memiliki banyak fitur dan opsi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak hal dalam satu layar. Namun karena banyaknya fitur dan opsi, UX SAP bisa bisa terasa rumit dan sulit digunakan bagi pengguna yang belum terbiasa. Jadi bisa kita lihat ya tadi ya, dari segi dari melihat saja kita bisa melihat kira-kira lebih mudah digunakan yang mana ya pada saat tadi kita membuat sales order sudah jelas, spacingnya juga cukup gitu ya, nggak terlalu padat. Tapi di SAP ya itu ya agak padat. Terus kita mungkin kalau misalnya belum terbiasa akan agak kesulitan gitu ya untuk memahami ini kira-kira bikinnya kayak gimana dan lain-lain. Itu analisisnya, kita beralih ke kesimpulan ya. Oke, jadi dari UX UI UX ini apa kita bisa menentukan kira-kira software Odoo atau SAP ini lebih baik kemana ya? SAP dan Odoo merupakan perangkat lunak ERP yang populer digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. SAP adalah platform ERP yang sudah lama terkenal dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Platform ini menyediakan fitur yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, terutama dalam pengelolaan rantai pasokan, manufaktur, keuangan, dan penjualan. Sementara itu, Odoo atau yang sebelum dikenalkan Open ERP adalah platform ERP open source yang lebih fleksibel dan terjangkau. Perusahaan kecil atau menengah yang memerlukan solusi ERP yang lebih fleksibel dan terjangkau mungkin akan lebih memilih Odoo. Sebaliknya perusahaan besar yang banyak cabang dan memerlukan solusi ERP yang kuat dan komprehensif mungkin akan lebih memilih SAP. Namun keputusan untuk memilih antara keduanya harus dilakukan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Jadi sebenarnya dari UI UX mungkin kita sebagai orang awam mungkin kita lihat kayaknya lebih gampang menggunakan Odoo ya daripada SAP. Mungkin itu benar ya. Cuma kira-kira mana yang lebih baik itu tidak bisa kita tentukan sebatas UI UX saja gitu ya. Mungkin dari segi UI UX Odoo lebih unggul, tapi dari sisi lain mungkin ya ada banyak pertimbangan yang belum kita eh, pertimbangkan, banyak banyak faktor yang belum kita pertimbangkan. Jadi kita tidak bisa menentukan nih kira-kira Odoo lebih baik atau SAP atau sebaliknya gitu. Baik, saya tadi menutup presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, akan saya tutup videonya. Terima kasih.